Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan membuat salah satu varian roti kentang yang recommended untuk dicoba. Bikinnya itu mudah, nggak perlu mixer, dan tanpa telur. Dijamin rotinya itu super enak, lembut, dan buat pencinta kentang wajib mencobanya. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama aku akan membuat rotinya terlebih dahulu teman-teman. Di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian aku masukkan 150 gram susu cair. Untuk susunya ini suhu ruang ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 3 gram ragi instan. Aku aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata dan gulanya itu larut. Nah, dalam proses ini teman-teman juga bisa mendiamkannya terlebih dahulu selama 5-10 menit untuk mengetahui keaktifan ragi. Namun di sini aku akan langsung memasukkan tepung terigunya ya teman-teman, karena ragiku ini masih baru dan aktif. Untuk tepungnya ini aku gunakan sekitar 200 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan tepung secara bertahap sambil diaduk. Kemudian aku masukkan sisa tepungnya kembali ya teman-teman, sambil aku tambahkan 3 gram garam. Lalu aku aduk dengan sumpit sampai semua adonan ini menyatu. Setelah seperti ini, lalu masukkan 1 sendok makan butter. Untuk butternya aku menggunakan Boss ya teman-teman. Lalu aku aduk kembali. Kemudian untuk memudahkan, aku aduk dengan tangan yang sudah bersih ya teman-teman. Cara mengaduknya itu seperti ini saja teman-teman, nggak perlu diuleni terlalu kuat. Pokoknya butternya itu harus sampai menyatu dengan adonan tepung tadi. Dan konsistensi adonannya itu seperti ini. Setelah itu diamkan selama 40 menit. Sambil menunggu rotinya, aku akan menyiapkan untuk isiannya. Di sini sudah aku siapkan 300 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Lalu aku memasukkan sosis yang sudah aku potong dadu kecil-kecil. Dan keju mozzarella parut secukupnya. Untuk kejunya bisa di skip atau diganti dengan keju lainnya. Setelah itu masukkan juga bumbu-bumbu penyedapnya. Di sini ada bawang putih bubuk, lada bubuk, penyedap rasa, dan garam. Untuk takarannya disesuaikan saja ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah seperti ini teman-teman, kemudian akan aku cetak. Aku ambil 1 sendok makan, kemudian aku kepal-kepal dengan tangan seperti ini teman-teman. Sampai berbentuk bulat atau lonjong menyerupai kentang. Untuk ukurannya disesuaikan saja ya teman-teman. Di sini aku buat kentangnya itu ukuran besar, jadi satu resep ini hanya menghasilkan 7 buah kentang. Setelah semua selesai dibentuk, kemudian sisihkan, lanjut ke rotinya. Di sini rotinya sudah terlihat mengembang, kemudian aku kempiskan adonan.
Dan di sini terlihat adonan rotinya itu sangat lembut dan elastis. Kemudian aku pindahkan adonan ini ke papan kerja. Sebelumnya taburi papan kerja dengan sedikit tepung terigu ya teman-teman. Taruh adonan ke papan kerja dan bulatkan terlebih dahulu sambil dipadatkan. Setelah itu, aku bagi adonannya ini menjadi 7 bagian sama besar. Setelah semua selesai dibagi, kemudian akan aku cetak. Ambil satu adonan, kemudian aku bulatkan. Dan aku rounding sampai permukaannya itu halus. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai selesai. Setelah semua selesai di-rounding, kemudian resting adonan selama 5-10 menit. Ini bertujuan agar adonannya itu lebih rileks nantinya saat kita cetak. Setelah dirasa cukup, kemudian aku ambil satu adonan yang pertama kali di-rounding. Lalu pipihkan adonan dengan tangan sampai melebar. Kemudian balik. Dan pipihkan kembali sampai melebar. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian pinggirannya itu lebih tipis daripada bagian tengahnya. Setelah itu, taruh isian kentang yang sudah kita buat tadi. Satukan tiap sisinya dan rapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini teman-teman. Setelah itu, rapikan dan sisihkan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai dibentuk, kemudian di sini aku akan menyiapkan untuk taburannya. Supaya lebih mirip dengan kentang aslinya, untuk taburannya ini terdiri dari coklat bubuk dan tepung terigu. Dan untuk takarannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Bisa 1:1 atau 2:1. Gulingkan roti tadi ke campuran coklatnya teman-teman, sampai semua tercampur rata. Kemudian buat lubang dengan sumpit. Seperti ini teman-teman, caranya juga bisa lihat di video. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan taruh di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lakukan sampai selesai. Setelah semua selesai, proofing adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Setelah dirasa cukup, adonannya ini sudah mengembang. Kemudian akan aku oven di suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven di rumah masing-masing. Setelah matang angkat dan tara, inilah roti kentang yang sudah kita buat tadi teman-teman. Gimana? Sudah mirip kentang aslinya belum? Dari hijau terus. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya ini masih panas teman-teman. Dan memang jika menggunakan keju mozzarella, penyajian untuk rotinya ini harus dalam keadaan panas. Supaya kejunya itu kelihatan mulurnya. Akan tetapi karena ini keju mozzarellanya sedikit, sisaan yang ada di rumah, jadi kejunya itu nggak kelihatan mulur teman-teman. Dan alhamdulillah untuk rasanya roti kentang ini enak banget, buat pencinta kentang pasti suka. Rotinya itu lembut, ada rasa manis dari rotinya dan rasa gurih dari kentangnya. Pokoknya pas banget. Buat 1 resep langsung ludes dan pastinya itu kurang.
Resep ini recommended untuk dicoba buat pencinta kentang. Bisa juga dijadikan ide jualan. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon Enak, maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku enak guys. selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Masa wabarakatuh. 이거는 너무 맛있어요.